tindakannya pasti tindakannya kan berbeda gitu ya, tapi maksudnya itu sama. Oke, ada transfer interaksi itu kayak gimana? Coba dibaca verifikasi ya, salah satu bahwa siapa yang mau bacain interaksi siapa? Verifikasi program pengobatan klien atau melakukan pengecekan program terapi, cuci tangan, menyatakan pengalaman diri, memanfaatkan alat penunjukkan klien mengenal. Oke, ya. Kalau bahasa seperti itu ada nggak? Paham nggak? Ngapain aja kalian? Walaupun itu kalian sudah lihat poin di interaksi adalah seperti itu bunyinya. Ada yang paham nggak? Apa ada yang kurang paham? Bisa dipahami semua nggak apa yang dibacakan betulnya? Yang ada di dalam kaki? Enggak, ya? Ya kan? Bahasanya terlalu baku, ya nggak? Jadi intinya kalian di situ tahu, ya, pasiennya siapa, biodatanya pastinya, ya. Pasiennya siapa, tentunya kalian mau melakukan tindakan apa, pengobatan apa, atau terapi apa, itu untuk pasien, ya. Benar pasien, benar obat, rute, dosis dan yang lainnya, yaitu harus benar, ya. Lalu mau melakukan tindakan kan pasti ada ada jalannya, ada prosedurnya. Kalian aja mau ke Tang Siti ada prosedur jalannya juga, ya kan? Yang pertama mau OTD apa misalnya, atau mau jalan mana, ya kan? Jalannya kan nggak mungkin, misalnya rumahnya di mana, di Rajuk misalnya, terus tiba-tiba langsung ke Tang Siti, ya nggak? Ya nggak mungkin, harus ngelewatin mana dulu, ya kan? Banyak rutenya, ya, dari Kota Bumi, ya, dari Cadas misalnya, dari mana dan sebagainya, nyampe ke Tang Siti. Begitu pun sama juga dengan halnya kalian melakukan tindakan, ada prosedurnya. Jadi harus sesuai, ya, kayak gitu. Jadi nggak usah melangkah-langkah. Harus habis ke satu langsung ke tiga, ya nggak mungkin. Harus melewati tahap yang keduanya dulu. Ya, masa iya mau pakai baju dalamnya di luar, ya nggak? Masuk logika nggak? Itu udah ada aturannya nggak kayak gitu? Udah ada, ya, caranya, udah tahu, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Mau pakai dalamannya di luar, bajunya dulu, ya nggak? Iya, ya, jangan dilewatin, ya. Kalian harus paham dulu, berarti kalian harus tahu dulu pasiennya siapa yang mau melakukan tindakan apa yang mau kita lakukan, itu benar pasien, ya. Lalu selanjutnya apa lagi? Apa? Orientasi itu apa? Poinnya apa orientasinya? Berikan salam. Ayo bacain ya kencang. Kan kita lagi belajar, ya, bukan lagi uji nyali, ya, bukan uji mental, ya. Ayo lagi belajar, lagi diskusi. Yang kedua apa? Seterusnya selanjutnya orientasi apa? Berikan salam. Berikan salam. Terus salam, senyum, sapa, lagi sopan, santun dan sebagainya. Yang penting attitude itu yang paling penting. Terus apa lagi? Kontrol waktu. Terus persetujuan. Abis itu udah. Oke, ya, tadi kita sudah tahu misalnya pasiennya A. Si A dengan diagnosa ini, penyakit ini, akan dilakukan tindakan ini, terus sampai kapan, dosisnya apa, dan semuanya itu udah dikuasai dari awal, ya kan? Kita ketahui dong di awal, ya. Yang keduanya, kita mau melakukan tindakan ke pasiennya itu tadi, yang udah kita tahu konsep semuanya itu, ya. Habis itu kita gimana? Harusnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Kita perkenalkan diri, kita langsung tahu, ya, kontrak ke pasiennya, ya, apakah dia setuju atau tidak dilakukan tindakan, ya, karena kita harus ada namanya consent, itu penting, persetujuan. Khawatirnya nanti kalau ada efek samping atau ada yang dituntut, atau misalnya pasien tiba-tiba kejang atau dan yang lainnya lebih parah lagi, nanti kalian akan bisa salahkan, ya. Makanya ada
pasien itu adalah persetujuan. Kita harus bersetuju dulu. Kayak kita aja ngajak, ayo jalan yuk, nonton yuk, mau nggak? Gitu. Itu aja masih ada kontak waktu, ya nggak? Masa ya tiba-tiba langsung tarik gitu ya kan? Langsung ngajak gitu. Ya orang juga nggak mau, ya nggak? Kalian aja ngajak teman kalian nongkrong, ya nonton, kopi dan sebagainya, itu apa? Harus ada persetujuan, ngechat dulu, kontrak dulu, bisa nggak? Kalau nggak ya udah deh besok gitu, ya kan? Nah kurang lebih sama kalau dalam seperti itu, ya harus ditanyakan dulu, ya. Jadi Bu Bapak udah tahu perkenalkan apa, kita memperkenalkan diri, biodata kita langsung lihat biodata pasiennya lengkap atau tidaknya, ya, baik dari nama, tanggal lahir, nomor rekam mediknya atau dan sebagainya, untuk penunjang bahwa kita tidak melakukan salah nama salah pasien, ya, seperti itu. Lalu kita jelaskan kedatangan kita di situ ada kita ingin melakukan tindakannya seperti apa, kita sampaikan. Nah tujuan manfaatnya itu disampaikan juga, jangan sampai tiba-tiba kita main tindakan, diem, nggak ada ngomong sama sekali, tiba-tiba pasien atau keluarganya nggak terima atau dan sebagainya, kita nggak tahu. Oke, kalau misalnya hari bagusnya kalian, kalau pernah ke hari sialnya, hari nggak bagusnya, bisa jadi tadi yang kalian salah bisa jadi yang benar bisa jadi salah. Kalau kita nggak tahu. Ya kalau misalnya kalian sudah sesuai dengan struktur, prosedur dan sebagainya, insya Allah itu masih di jalan yang aman. Ya seperti itu. Ya jadi kalian mau nolong orang, kalian juga harus aman. Ya jangan sampai kalian nggak aman atau mencelakai orang lain, bisa seperti itu. Kan intinya kalian mau menyembuhkan, ya. Nah, lalu jelaskan mau lakukan tindakan apa, tujuannya apa, lalu kalian jelaskan waktunya sampai kapan, ya harus tahu. Ya, misalnya Bu, tindakan ini dilakukan selama misalnya berapa menit, sesuai dengan tindakan kalian, atau 10 sampai 15 atau 15 sampai 20 atau misalnya 20 sampai 30 atau 15 sampai 30, itu sesuai dengan tindakan kalian, sesanggupnya kalian sampai kapan, jangan sampai berlebihan. Karena ada pasien yang memang tidak boleh lama dilakukan tindakan, atau apalagi misalnya merawat luka karena takutnya ada infeksi, bakteri dari luar dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi jangan terlalu lama. Makanya harus bisa tahu terkait kira-kira waktu dilakukan tindakan itu berapa, ya. Habis itu tempatnya di mana? Kalian sampaikan. Ibu lakukan tindakannya misalnya pengambilan darah di sini, ya Bu. Takutnya apa? Disuruh di ruang laboratorium misalnya. Ya kan nggak tahu, namanya juga orang awam kan, ya. Atau misalnya periksaan yang lain di mana? Kok dia nggak tahu? Saya kan nggak tahu, ya. Orang awam kan belum tentu semuanya tahu atau paham dan sebagainya. Alangkah baiknya kalian sebagai perawat itu adalah menyampaikan secara baik, detail dan benar, ya seperti itu. Oke, paham sampai di situ? Ngerti ya? Besoknya kalian mau naik tingkat, mau semester berapa, kalau jam praktek pasti seperti itu. Bahasanya, komunikasinya juga pasti seperti itu, ya. Jadi mohon diingat, di set, jangan dilihat lagi di situ, ya. Di daftar pilih, kalian dilihat tindakannya ada apa aja di sana atau alat yang harus dipahami, ya. Kalau misalnya pengambilan darah, kira-kira pengambilan darah apa aja ya gitu, ya. Sudah ada di luar kan alat. Oke, paham? Oke, saya perkenalkan dulu alatnya, ya, langsung. Oke, jangan lupa satu lagi, terakhir tahap kerja itu harus kalian pahami sesuai dengan prosedur di daftar pilih. Habis dari tahap kerja, tahap apa lagi? Jangan lupa, fatal sekali kalau misalnya kalian tidak mengucapkan misalnya evaluasi, ya. Evaluasi di mana Bapak Ibu perasaannya setelah dilakukan pengambilan darah atau pemasangan kateter atau pemasangan NGT, gimana perasaannya, itu harus tetap ditanyakan. Mau perasaannya senang, bahagia, sakit dan sebagainya itu tidak masalah, ya. Lalu akhirnya kita akhiri dengan apa? Mendoakan pasien. Baiklah Ibu, saya izin pamit ya Bu, semoga cepat sembuh. Itu dia udah senang banget ya, dia udah bahagia. Apalagi misalnya perawat hair dan sama dia, ya, bahkan dia itu udah bukan siapa-siapanya kita, ya, itu dia senang karena pelayanan itu pasti akan mendapatkan suatu kepuasan, ya, pada pasien. Jadi saya dulu pernah juga dinas, ya,
di rumah sakit, bahkan ya itu sama teman-teman saya datang ke rumah sakit ya, karena kan saya suka rolling ya, kadang di ruangan ini bebas gitu kan. Nah itu ada teman saya merawat pasien, saya lupa namanya siapa, ibu-ibu, sampai dibilang saya nggak mau dirawat sama suster ini, saya mau dirawat sama suster yang itu tuh yang pakai kacamata yang kecil tuh orangnya gitu ya. Sampai dia nyari saya, sampai dia baru melakukan tindakan. Ayo, apa artinya kalau kayak gitu ya? Jadi gak ada yang namanya nggak mungkin ya. Dan lagian pun pasti kalau kita ramah, sopan santun, attitude kita dijaga ya, sama pelayanan kita, care-nya kita ke pasien itu rasanya luar biasa. Nanti kalian bisa ngerasain pada saat kalian dinas, kan rencananya kalian dinas di semester ini ya, rumah sakit ya, tuh ya, nanti kalian akan merasakan sedikit banyaknya. Dan saya titip pesan, kalau misalnya kalian mau tindakan, walaupun misalnya di sini sudah diajarkan baik dari dosennya siapapun, jangan jadi orang sok tahu ya, pasti minta didampingin, karena kalian baru tingkat 1 dan semester 2 ya. Walaupun kemarin Bu Dewi ngajarin gini, Bu Ina bisa gini, Pak April bisa begini, ya udah bisa kayak sama kalian. Kadang setiap tempat tuh pasti akan berbeda-beda biasanya ya, gulung kasanya beda ya kan, jangankan yang lain gitu. Nah, setidaknya intinya sama, cuman paling enggak ya udah Kak didampingi dulu ya Kak dampingin ya gitu, semua bahkan tindakan ini ya nggak apa-apa, lebih baik kayak gitu. Jangan sini biar gua aja udah tahu ya gitu ya kan. Maksudnya siapa tahu nanti kalian melakukan kesalahan yang tiba-tiba salah, nggak tahu, terus mampus gitu kan, tadi bilangnya gua gitu ya kan, sekarang kesalahan lagi mana, mampus ya gitu ya. Jadi jangan jadi orang yang sok tahu saja. Terus sebelumnya saya belum pernah masuk di sini ya, lab ya, baru ini ya. Oke, di sini ada yang IPA, jurusan IPA, angkat tangan ya apa? IPA ya apa? Pak, lagi IP kesehatan, serta kesehatan. Terus SMK apa nih banyak nih ya? Kayaknya tadi IPA dikit, kesehatan dikit. Yang banyaknya apa? IPS mana? Coba angkat. IPS mana IPS? Namanya IPS. Jangan sampai kita disuruh cari, ternyata bingung ya. Ini adalah Tony. Ini banyak bahasanya ya. Ini tahu lah ya. Ini oke. Nah nanti kalau misalnya ada ujian praktik, ada pengambilan darah, harus bisa ngambil darah walaupun darahnya keluarnya sedikit. Kalau nggak bisa itu namanya remeh remedial ya, kalau nggak bisa itu remeh ya. Makanya di sini harus mencoba semuanya, jadi harus punya pasangan masing-masing nanti ya, harus kedua gantian ya. Nah saya perhatian sebentar kalau terkait pengambilan darah pena, intinya itu di mana aja, yang penting kalian ketemu pena boleh, mau bercabang, mau kecil, mau tipis, mau besar, mau apa, kalau ketemu pena berarti itu. Kecuali infus ya, kalau infus itu tidak boleh bercabang. Iya, infus tidak boleh bercabang. Kenapa? Ada yang bisa menjawab alasannya kenapa infus tidak boleh bercabang? Yo, ada yang bisa nggak? Kenapa pengambilan infus tidak boleh pena yang bercabang? Pak Apri pernah ngomong kalau Kenapa? Kan banyak obat, jadi kalau bisa maksudnya benar-benar di penanya satu ya. Kalau misalnya banyak nanti kebutuhannya bercabang. Kayak misalnya air mengalir, kalau misalnya banyak alirannya gimana? Kebagi ya. Kalau misalnya nggak bercabang otomatis mengalir cuma hanya satu jalur aja ya gitu. Kalau memang jangan sampai dengan map ya, kalau kan jalannya belok ya sampai ke tempat tujuan itu beda ya. Kalau pena, pengambilan darah pena ini itu boleh di mana saja. Ada yang tahu tempat letak pengambilan darah pena itu di mana aja?
Jangan di sini namanya ada ya. Di sini baju ya. Ini tuh di sini baju ya. Baju misalnya ada namanya. Misalnya kamu ya. Kamunya saya tunjukkannya bisa kemana-mana ini. Ya bisa kamu bisa kamu ya kan. Namanya apa? Ya namanya apa? Yo namanya siapa? Namanya apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, tempat letak pena ada di mana aja? Kalian ada orang berapa? Cuma kalau ada yang tahu. Ayo, tapi juga nggak ada yang tahu, bisa jawab. Ayo, tempat pena, pengambilan darah pena di mana aja? Ayo, di mana aja? Banyak itu. Gimana? Nanti kalau yang praktek harus tahu loh tempatnya di mana. Kadang ini apa namanya gitu ya. Setiap yang saya bilang hari ini pasti akan keluar daripada saat kita ujian praktek. Ya, alasannya apa? Kalian kan punya responsif kan? Ya kan di awal sebelum ujian ada responsif terlebih dahulu kan? Ya. Nah itu ya, apa yang saya bilang ini pasti akan masuk. Ayo, tempatnya di mana aja? Namanya kepala pundak lutut kaki. Ya namanya apa? Yang kencang. Ayo apa? Ya apa? Ayo apa? Sampai saya dulu nih. Ya, itu kan ayo apa namanya? Apa nama lu? Tadi apa sih ya tadi? Koralin. Ya. Harus gimana? Malah apa siapa? Frontal. Occipital di mana? Temporal di mana? Di sini. Tadi di sini. Jangan temporal di sini juga. Ada 2 cabang lagi. Mana ada kopinya? Ayo, frontal. Temporal di mana? Sini, pipis. Habis di sini tangannya semuanya. Ayo, di mana? Harus semua sama yang jelas. Coba saya tanya lagi. Temporal di mana? Kan bener sih. Temporal. Terus selanjutnya di mana lagi? Pengambilan darah pena. Taruh di mana? Ini, lihat yang paling kelihatan gede dia pena. Tahu ya warnanya? Warna apa pena? Pena warna apa? Pelangi disebutin. Pena warna apa? Biru. Arteri merah. Ini kembali. Oke, selain itu ada di mana lagi? Pena. Oh, radialis di mana? Di sini. Di sini di mana? Radialis. Radialis terus di mana lagi? Radialis. Kecil, ya. Jangan jadikan yang banyak buat scroll TikTok doang. Terus ada mediana cubitti. Ya, itu nanti kalian boleh cari lagi ya, atau misalnya nanti untuk materinya belum ya? Kemarin ya? Oke, nanti boleh tes, nanti saya akan singgung sedikit terkait tempat pena sama botolnya juga ya, untuk spesimennya. Mungkin kita lebih langsung ke tindakannya aja ya. Ini speednya baru ya. Yang si pen labnya mana? Pen lab.
Oke, baru. Oke ya. Jadi tadi ya, nanti jangan sampai saya suruh praktek sendiri. Ini benar apa ini benar nggak? Yang penting pena, tahu kan kalian tempatnya di mana aja. Yang penting ya kalau mau bercabang itu nggak apa-apa, ya kecuali nilpus ya, nilpus harusnya yang lurus ya, jadi yang bercabang. Nah, jadi ini dibuka terlebih dahulu, dipastikan ini bisa digunakan. Jangan sampai ini pada pas masuk ke dalam tubuh pasien ini nggak bisa ditarik. Itu salah nggak sih? Karena kan kalau ikat nih, ini kan karet nih, yang ketemu plastik. Cuman harus yang leket kan. Nah jadi jangan sampai pada pas kita mau udah semua yang udah udah nentuin pena, tapi ini nggak bisa ditarik, itu bahaya ya, karena pas takutnya bengkak, pelitis, atau misalnya darahnya muncrat atau kemana pendarahan dan sebagainya ya. Jadi dipastikan ini dibuka terlebih dahulu, ini kita fiksasi dulu, ditarik dulu. Nih ini aja susah ya, apalagi kalau ini udah masuk, kalian mau tarik begini ntar kalian bertahan ya, lengket di sini terus dan sebagainya ya. Kalau bisa dibuka, difiksasi dulu nih gitu kan. Nah ditarik dulu, begini lagi, ditarik lagi, ini lagi. Jadi pas kita mau narik ini nih ya, satu tangan nih. Nah, enak kan? Kalau tadi satu tangan karena dia lengket susah. Karena kita harus, kalau misalnya kita menggunakan stick ini ada one hand, satu tangan. Mau nutup juga jangan begini ya. Pakainya senggol sama temennya. Takutnya ini memang harus begini bukan begini ya. Jadi harus satu tangan. Tahu gimana satu tangan? Saya di sini, atau di lantai atau di mananya, ini tetap satu begini, satu tutup ya. Supaya tutupnya ada di sini, harusnya juga ini satu tangan begini ya. Saya tidak menyarankan kalian misalnya ini di sini pegang begini, nggak boleh ya. Atau langsung diambil langsung begini juga nggak apa-apa. Kalau begini ini juga nggak boleh. Khawatir kenapa? Takutnya ketusuk, kita nggak tahu nih pasiennya dia penyakitnya apa. Kalau penyakitnya menular, dia bisa kena suntikan darah dan sebagainya, itu bisa menular. Jadi jangan sampai kalian mau mencari pasien ya, malahan kalian mendapatkan penyakit ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi saya tidak menyarankan kalian kalau menutup squid itu menggunakan dua tangan, harusnya menggunakan satu tangan ya, seperti itu. Oke. Mungkin langsung saja yang mau jadi probandu siapa? Yang mau jadi probandus yang akan saya ambil darahnya? Yang mau siapa? Ini buat lingkaran aja biar semuanya tahu. Bentar, saya ke sebelah. Bikin lingkaran aja. Jadi kepala tangannya. Ini walaupun seprofesional gimana pun perawatnya, tergantung dari penanya juga, tergantung dia banyak minum banyak atau tidak, itu akan mempengaruhi ya. Kadang walaupun kita misalnya udah expert banget, kadang gagal tuh nggak masalah ya, nanti dicoba lagi. Kenapa harus seperti ini? Supaya penanya timbul dan terlihat. Coba tadi aja nggak kelihatan ya. Ya kan, ini sudah terlihat nih, bebas mau di sini atau di sini juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Kalau punya lansia di rumah, ada yang punya? Udah meninggal. Oke, kalau misalnya punya lansia di rumah, kalau dipegang tangannya bakal kemana-mana nggak penanya? Iya. Ya. Demen tuh. Jadi kalau mau ngambil darah pena, kalau misalnya ada dengan usia lansia, jangan langsung begini, ini pasti jalan-jalan. Nih, misalnya nih, tusuk nih, misalnya gini, ini pasti jalan-jalan. Ini aja kita pegang gini, dia jalan nggak? Pasti kan kerasa, ini pasti akan dia bergoyang ke samping dan ke kiri. Kalau bisa, ini ditarik ke bawah ngambilnya. Jadi ini bakalan lari nggak? Nggak bakalan lari. Coba kalau nggak ada tahanan, otomatis ini bisa ke sini, bisa ke kanan dan ke kiri ya, seperti itu. Ini ditepok-tepok lagi supaya biar kelihatan penanya nih, ya nggak? Kelihatan kan? Oke, coba sebelahnya. Nah, sebelahnya juga ada. Nah, kalian mau mencari pena itu harusnya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan
apa ya, tempat penanya. Kalau ada yang nggak kelihatan jangan dipaksain, cari tempat yang memang kayak gempa ya, cari tempat yang memang yang kelihatan ya penanya. Ini kelihatan, ini sangat mudah dan gampang ya. Iya nggak? Ini pena ya. Oke. Terus pastikan ini harus sesuai dengan ukurannya ya. Kalau dulu saya ujian praktik saya bawa sendiri, saya nggak peduli ya. Karena apa? Takutnya nanti kalau misalnya sobek waktunya lama, itu remedial akan mengurangi koin dan nilai. Kalau bisa ini nggak usah lama-lama pakai handspoonnya. Jadi ada waktunya misalnya ya. Jadi harus cepet ya. Jadi nggak usah pakai lama. Jadi kalian harus belajar pakai handspoon ya. Dan pastikan jangan menggunakan aksesoris ya, karena memang takutnya nanti pas masukin handspoonnya sobek kena aksesoris dan sebagainya ya. Karena ini sangat fatal kalau misalnya sobek. Karena apa? Karena takutnya pasiennya infeksi ataupun pasien menular dan sebagainya, tuh nanti kalian yang malah kena penyakitnya. Ini alkohol swab harus di-set searah dengan jarum jam. Kalau nggak sekali oles gitu boleh ya, jangan dikucuk-kucuk ya. Kalau mau seputar arah jarum jam ya, seperti itu. Lalu ini speednya kalian buka kalau kalian udah yakin mau ditusuk. Kalau belum yakin, baru masih meraba-raba, masih mau ini, jangan dulu dibuka ya, karena speed ini dibuka itu langsung ditusuk ya, seperti itu. Oke, kita pasang toner padnya. Jempolnya di dalam. Nah, biar agak kencang dan kelihatan. Dikepel. Ini harus disiapin dulu ya. Jangan lupa baca bis. Oke. Ini bulatannya itu di atas ya, nanti kalian lihat sendiri. Oke, saya tusuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. 30 derajat atau 45 juga boleh. Kalau udah sesuai dengan penanya, pasti dia keluar sendiri. Iya. Kalau bener dia di pena, pasti akan keluar sendiri, walaupun sedikit di sini. Relax. Ini kayaknya ininya yang bocor ya. Nih, ini bisa ditarik ya. Oke. Ini kalau mau lepasnya itu jangan ini dicopot dulu, tapi toner padnya terlebih dahulu, karena takutnya kalau ini nggak dicopot, toner kalau langsung dicabut itu langsung muncul ya, seperti itu. Oke. Ya, ini kayaknya ini yang bocor. Nggak apa-apa. Ini satu tangan. Selesai. Ya. Ada relax. Nggak apa-apa kok ya, cuma darah pena ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Kalau nggak dapat coba lagi, tapi jangan di tempat yang sama. Kalau misalnya di sini belum ada yang mengeluarkan darah, speednya masih boleh dipakai lagi. Ya, tapi kalau udah sedikit mengeluarkan darah, tapi darahnya kalau seketika diambil nggak keluar, nggak dapet, nggak banyak, karena kan kita mau ngambil darah namanya ya, tergantung berapa kebutuhan, berapa cc-nya. Kalau misalnya cuma keluar sedikit, tapi ditarik lagi nggak bisa, otomatis berarti kita cabut, boleh tarik ya, kita cari ke tempat yang lainnya lagi, sampingnya itu boleh, tapi asalkan jangan di tempat yang sama gitu. Tapi kadang ada juga teknik, kalau misalnya sedikit udah masuk, kita tarik, kita jarumnya kita ke kananin, nah kita coba tarik lagi, biasanya langsung keluar lagi. Kalau nggak bisa, kita tarik lagi, kita taruh ke sebelah kiri,
kita tarik lagi. Kalau misalnya dapat alhamdulillah, tapi kalau enggak berarti udah cukup gitu ya, karena biasanya penanya yang jalan-jalan ya, kegeser maksudnya. Jadi kita kalau nggak dapat, kalau keluar sedikit kita ke kananin, kalau nggak ke kiri seperti itu. Pasti akan ada gagalnya, nanti saya ajarin kalau misalnya ada yang gagal, salah satu dari kalian yang mencoba nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Udah paham semua? Ya udah coba. Iyalah. Kalau nggak coba ya buat apa? Ya kan? Masa nggak bisa apa-apa? Ya kan? Ih, jangan itu. Ya udah, sekarang lawannya dua-dua ya.